Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi minggu lalu karena masih banyak yang belum paham. Yang pertama adalah Kirchhoff. Kirchhoff ini ada dua. Yang pertama kita bahas saat ini adalah Kirchhoff 1 ya. Untuk Kirchhoff 2 itu nanti di SMA. Nah, Kirchhoff 1 bunyinya adalah I yang masuk itu harus sama dengan I yang keluar. Bagaimana? Jadi, kalau ada arus yang masuk, nah ini arus yang masuk, ini masuk ya. Kemudian di sini dia mau keluar. Nah, misalnya masuknya di sini 10 ampere, di sini saya taruh 2 ampere, berapa yang di sini? Karena ini masuk harus sama dengan keluar, ini masuk harus sama dengan keluar. Maka 10 ampere sama dengan 2 ampere ditambah titik-titik-titik. Berapa supaya menjadi 10? Harus ditambah 8 ampere. Maka di sini 8 ampere. Nah, jika soalnya seperti ini. Ini ya. Saya ini 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nih, perhatikan panahnya, ada yang masuk dan ada yang keluar. Di sini misalnya diketahui soalnya I1 misalnya 10 ampere. I2 misalnya 8 ampere. Di sini I3 itu sama dengan I4. Sama dengan misalnya 2 ampere. Di sini I5 sama dengan 6. Berapa? Nah, yang ditanya adalah 5 dengan 6. Bagaimana mencarinya 5 dengan 6? Jadi, di sini I masuk harus sama dengan I keluar. Yang masuk kita lihat panahnya. Yang masuk itu ada nomor 3, 4, 5, dan 6. Berarti yang keluar ada 1 dan 2. Nah, di sini kita lihat dulu yang keluar 3, 4, maaf yang masuk 5, 6. Harus sama dengan yang keluar 1 dan 2. Yang satu ada 10 ampere ditambah dengan kedua 8 ampere. Nah, yang ketiga dan keempat itu sama 2 ampere. 3 sama dengan 4 sama dengan 2 ampere. Yang nomor 3 sama dengan nomor 4 itu 2 ampere. Kemudian 5 sama dengan 6. Nah, ini yang ditanya, 5 sama dengan 6. Berarti ditambah titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik. Di sini berapa? 18. Di sini baru 4. Berarti kurang berapa ini? Kurang 14. Karena ini sama, maka harus sama juga. Jadi di sini bisa dikasih 7 dan di sini 7. Jadi I5 di sini 7 ampere dan yang 6 di sini juga 7 ampere. Sudah mulai paham? Saya harap sudah mulai paham sedikit-sedikit ya. Sekarang kita lanjut untuk rangkaian paralel, seri, dan campuran. Ya, kemarin masih banyak yang bertanya bagaimana itu rangkaian, cara menghitungnya itu bagaimana. Jadi, saya kemarin sudah menjelaskan sedikit ya, rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu menyamping. Nih ya, ini menyamping. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 ohm, di sini ada 3 ohm, ada 4 ohm. Ini ohm ya namanya. Nih. Berapa? Ini kan 3 ya. Maksudnya ini harus dijadikan 1. Nah, kalau dijadikan 1 bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana menjadikannya 1? Kalau rangkaiannya seri tinggal ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa? 9. Jadi rangkaian yang satu ini isinya adalah 9 ohm. Ini kalau rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini atas bawah. Ini ya. Nah, di sini misalnya 2, 6, 12.
ya. Ini rangkaian 1, ini rangkaian 2, ini rangkaian 3. Sama, ini kan ada 3. Jadi supaya menjadi 1, supaya seperti ini. Bagaimana supaya menjadi 1 seperti ini? Maka ini dihitung, tidak ditambah seperti yang seri, tetapi seper. 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Disamakan penyebutnya yang bawah. 2, 6, 12. Berapa ini? 12. 12 dibagi 2, 6 dikali 1, 6. Ditambah 12 dibagi 6, 2 dikali 1, 2. Tambah 12 bagi 12, 1, 1. Jadi berapa ini? 6 tambah 3, 9. 9/12. Di sini ini adalah 1/RP, rangkaian penggantinya, rangkaian paralel. Yang kita cari adalah yang di bawah. Ini yang kemarin ditanyakan, kenapa harus dibalik? Karena yang kita cari adalah yang bawah, maka ini harus dibalik. Di sini RP/1 sama saja dengan 12/9. Inilah hasil akhirnya. Kemudian rangkaian campuran. Campuran itu gabungan dari seri dan paralel. Contoh, misalnya ini. Di sini ada 15 ohm. Kemudian di sini ada 30 ohm. Ini ada 15 ohm. Ini 10 ohm. Bagaimana menghitungnya? Di sini ada rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Selesaikan dulu paralelnya ini. Diselesaikan paralelnya berarti 1/30 ditambah 1/15 ditambah 1/10. Ini disamakan penyebutnya 30. 30 bagi 30, 1 dikali 1 ditambah 30 bagi 15, 2 dikali 1, 2. 30 bagi 10, 3 dikali 1, 3. Berapa ini? 6/30. Jangan lupa dibalik. Jadi 30/6. Ini kalau rangkaiannya paralel. Berapa 30 bagi 6? 5. Nah, rangkaian ini sudah berubah. Akhirnya dia menjadi seperti ini. Yang ini tadi menjadi 5 ohm. Dan yang ini tadi 15 ohm. Ini ya. Jadi rangkaian ini pindah ke. Nah, kalau sudah seperti ini namanya seri. Kalau seri bagaimana? Ya ini tinggal ditambah. 15 ditambah 5. Jadi 20 ohm. Jadi rangkaian campuran ini semua hasilnya adalah 20 ohm. Saya akan berikan satu contoh lagi. Ini juga masih sama PR kalian yang kemarin ya. Saya akan berikan contoh yang nomor 4 ya, yang kemarin yang bagian D. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian gini. Nah, bagaimana ini menghitungnya? Saya kasih dulu angkanya. Ini 2 ohm. Yang ini 2 ohm. Ini 2 ohm, 2 ohm, ini 6 ohm. Ini 2 ohm. Ya, kalau seperti ini kita bisa paralelkan dulu yang atas dengan ini. Kita satukan dulu ini, yang atas sama yang atas ini. Jadi, ini kan nyambung ya. Selesaikan dulu yang ini. Ini kalau disatukan, ini adalah seri. Nah, ini disatukan dulu. Ya, karena ini rangkaiannya menyambung semua ya, ke samping, ke samping, ke samping. Nah, berapa kalau ini diserikan? Kita lihat kabelnya. Jadi itu bagaimana itu seri dan itu paralel, itu lihat dari kabelnya. Kalau kabelnya langsung menyambung ke samping, menyambung lagi ke samping, nah itu namanya seri. Di sini yang serinya ada 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 6.
berapa? 12. Jadi ini jadikan 1, sekarang menjadi seperti ini. Nah, yang ini tadi sudah kita total di sini. Hasilnya adalah 12 ohm. Dan yang ini 2 ohm. Yang ini 2 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, sama, ini juga akan seri karena ini menyamping, menyamping, dan menyamping. 2 ditambah 12 dan ditambah 2 menjadi 12 tambah 4, 16 ohm. Saya akan melanjutkan membahas yang kedua. Di situ misalnya ada gambar seperti ini yang A. Nah, kalau seperti ini, yang mana duluan yang dikerjakan? Di sini saya kasih angka 20 ohm. Kemudian 20 ohm juga ini. Ini juga 20 dan ini 20. Kalau seperti ini, yang mana duluan yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang paralel duluan. Jadi ini diparalelkan 1/20 ditambah 1/20. Kebetulan sudah sama ya penyebutnya di bawah, jadi langsung saja 2/20. Jangan lupa dibalik, jadi 20/2 sama dengan 10. Nah, ini kemudian menjadi seperti ini karena tadi sudah dihitung. Yang ini tadi 20 ohm, ini karena sudah dihitung paralelnya menjadi 10 ohm dan ini 20 ohm. Ini adalah rangkaian seri. Jadi kalau seri semuanya ditambah. 20 ditambah 10 ditambah 20. Berapa hasilnya? 50 ohm. Oke, selanjutnya nomor yang berikutnya di sini. Kalau seperti ini, yang mana duluan yang dikerjakan? Ya, jadi ini harus pintar-pintar memahami rangkaiannya. Di sini 16 ohm, di sini ada 8 ohm, dan ini ada 12 ohm. Yang mana yang dikerjakan duluan? Yang rangkaian seri. Jadi 16 ditambah 8 itu sama dengan 24 ohm. Jadi hasil rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, yang di atas sudah dihitung tadi menjadi 24 ohm, sedangkan yang bawah menjadi 12 ohm. Dan ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel dihitungnya 1/24 ditambah 1/12. Penyebutnya jadi berapa? Jadi 24. Maka di sini 1 ditambah 24 12, 2 kali 1. Sama dengan 3/24. Jangan lupa dibalik kalau itu rangkaian paralel menjadi 24/3. Berapa 24 bagi 3? 8 ohm. Hasil akhirnya adalah 8. Sekarang saya akan memberikan soal, silakan dikerjakan di buku tulisnya dan dikumpulkan via Japri ke saya. Jadi yang pertama ini yang hambatan pengganti dulu ya. Yang nomor 1 digambar juga di buku tulisnya. Dan pakai cara. Ini yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 Nah, ini 2 nomor saja untuk yang hambatan pengganti. Untuk yang hukum Kirchhoff ada soalnya juga. Saya taruh di nomor 3.
Dari atas ini I1. Oh, ini maaf, ini I1. Ini I2. Ini I3 dan ini I4. Ini I utamanya itu di sini ya, soalnya ya diketahui I yang utama itu 15 ampere. Kemudian I1 itu 4 ampere. Di sini I2 3 ampere. I2 sama dengan I4. Yang ditanya, berapakah besar I3? Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing.